Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini kita ingin merespon, mereaksi statement dari Buya Ar-Razi bahwa beliau tidak percaya dengan hadis Rasulullah SAW tentang copot dan tanggalnya gigi geraham Rasulullah ketika perang Uhud. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan di dalam video tersebut, dalam statementnya tersebut, beliau mengatakan mustahil dan demi Allah dia tidak percaya. Berikut ini videonya. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil itu. Ini secara akidah Ahlus Sunnah. Kan hukum akidah itu dalilnya ada 3. Dalil nakli, dalil akli, ada dalil zauq. Ya, pakai zauq, pakai rasa. Nabi ada orang mau gorok, dia jatuh pedangnya, cuma baca Allah. Ya, masuk akal nggak Nabi ditonjok terus copot? Walaupun kata orang hadisnya sahih, laisa kullu sahihin mu'tamadan. Tidak semua hadis yang sahih itu mu'tamad. Kama laisa kullu dha'ifin marduda. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Kenapa? Karena ada kaidah ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu dia langsung madlul, langsung dipakai. Siapa tahu ada karenah yang kemudian mengalihkan maknanya. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali, Pak. Di perang Uhud itu dan beberapa perang di hadis Muslim ada sahabat itu kena tombak betisnya, belah 2, Pak, betisnya. Coba bayangin, belah 2 betis gitu. Datang ke Nabi, Nabi hanya tiup bismillah, selesai. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka tidak semua riwayat itu kita bisa terima. Maka riwayat yang menyebutkan mata masmuma, walaupun yang menyebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani itu dikritik banyak ulama, Nabi itu meninggal dalam keadaan diracun, itu mustahil. Mustahil. Kalau beliau merasakan meriang karena bekas racun mungkin, tapi mati karena itu mustahil. Ya. Jadi kita kitab-kitab sirah mesti kita kritisi, Bapak Ibu. Dia kritiknya pakai 2. Jika berkaitan dengan akidah hukum halal haram pakai ilmu hadis. Jika berkaitan dengan bab akidah maka dia harus pakai hukum akliyat. Hukum akliyat harus jalan. Akliyat itu kan tunduk kepada Quran. Yang mengerti Quran ya akal. Kita bedanya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan itu menjadikan akal sebagai sumber hukum. Di dalam video tersebut jelas sekali ya penjelasan dari Buya Ar-Razi bahwa beliau tidak percaya Rasulullah SAW copot giginya ketika perang Uhud. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menyampaikan bahwasanya peristiwa perang Uhud dan copotnya gigi Rasulullah SAW tercantum di dalam Sahih Muslim hadis nomor 3345 dari Anas radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah copot giginya di perang Uhud. Kemudian bahkan Rasulullah mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyuhum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Ketika Rasulullah mengalami luka di perang Uhud, kemudian Rasulullah mengatakan bagaimana mungkin menang sebuah kaum ini sementara mereka melukai nabi mereka. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un, ya, surat Ali Imran ayat 128. Jadi asbabun nuzul ayat
surah Ali Imran ayat 128 itu adalah ketika Rasulullah mengalami luka dan sampai copot giginya di perang Uhud, maka turunlah ayat surat Ali Imran ayat 128. Inilah asbabun nuzul dari ayat tadi, ya, ketika Rasulullah mengalami luka-luka di perang Uhud. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menyampaikan kalau dikatakan oleh Buya Razi Hashim bahwa dalil untuk beristidlal itu diantaranya ada dengan dalil akli, kemudian ada dalil nakli, kemudian ada dalil zauq. Saya rasa dalil zauq ini hanya terdapat di dalam pemahaman sufi falsafiyah. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah itu sudah cukup. Dalil akli dan nakli itu sudah cukup. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau berdalil dengan zauq, mustahil Rasulullah itu kena tonjok atau beliau kemudian copot giginya, itu mustahil. Jangankan itu, ada orang yang mau meletakkan pedang di leher Rasulullah, pedangnya jatuh. Jadi menurut beliau itu tidak mungkin. Kalau hanya menurut perasaan, tentu nanti kita bisa ingkar kepada hadis-hadis yang lain. Seperti halnya contoh Rasulullah SAW kena sihir. Mungkinkah seorang Rasul kena sihir? Kalau seperti itu, kalau kita membawakan kepada zauq, kepada perasaan, padahal Rasulullah pernah kena sihir dan itu hadisnya pun sahih. Dan bahkan asbabun nuzul surah Al-Falaq dan An-Nas itu adalah ketika peristiwa Rasulullah pun dikena santet atau kena sihir. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin menegaskan bahwasanya apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, di sana Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah, sesungguhnya aku persis manusia. Ana basyarum mithlukum, aku hanyalah manusia seperti kamu, kata Rasulullah, yang telah diwahyukan kepadaku. Rasulullah itu adalah manusia seperti kita, ya. Hanya Rasulullah itu diwahyukan. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu a'rad basyariyah, bahwa sifat kemanusiaan itu melekat kepada diri Rasulullah, bahwa Rasulullah itu bukanlah seorang malaikat, melainkan adalah manusia seperti biasa yang akan merasakan sakit ketika beliau ditimpa musibah, ketika beliau terdesak di perang Uhud pun beliau merasakan hal yang sakit seperti halnya dirasakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini dikomentari oleh Imam Nawawi bahwasanya ada hikmah kenapa Rasulullah mengalami hal yang semacam itu. Ini menunjukkan akan diberikannya pahala yang agung buat Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga sebagai pelajaran untuk umatnya bahwasanya penderita Rasulullah ketika berjuang untuk menegakkan agama Islam ini sebagai contoh supaya umatnya ini ya mencontoh diri Rasulullah SAW. Perjuangan Rasulullah begitu beratnya menegakkan agama ini, maka umatnya di akhir zaman pun harus meniru Rasulullah. Bagaimanapun beratnya tantangan cobaan dakwah itu, maka hendaklah dihadapi seperti halnya yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Inilah menurut Imam Nawawi sebagai contoh, kata beliau, sebagai ibrah bagi kita untuk meneladani dakwah Rasulullah SAW. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sebagai bahan reaksi kita, sebagai tambahan bagi kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.